Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, yang pastinya protokol kesehatan secara disiplin harus diterapkan dalam kondisi pandemi saat ini. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, kemudian tingkatkan imun dan yang pastinya menaati aturan tersebut, himbauan tersebut tentunya. Ya, pemirsa, Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap Kamis kedua di bulan Maret dan tahun ini peringatan tersebut jatuh pada tanggal 11 Maret 2021. Tahun ini mengambil tema yang diangkat adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Makna apa yang ada di balik tema tersebut nanti akan kita bahas dengan topik kita, yaitu hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Tentunya sudah hadir ada Dr. Yeni Kandarini, SPPD KGH. Beliau merupakan staf divisi ginjal hipertensi Fakultas Kedokteran Udayana atau juga di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Om Swastiastu, Dr. Yeni. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat selalu ya, Dok ya? Sehat. Salam sehat tentunya ya, Dok ya. Dok, ini kan Hari Sedunia, Hari Ginjal Sedunia. Ini diperingati tahun ini 11 Maret yang lalu ya, Dok ya. Ada tema yang diambil adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Ini sebenarnya makna apa yang ada di tema Hari Ginjal Sedunia kali ini, Dok? Ya, baik. Terima kasih Bli Karang. Jadi memang sekarang ini kita masih dalam minggu-minggunya World Kidney Day ya, Hari Ginjal Sedunia. Memang setiap tahun Hari Ginjal Sedunia itu selalu diperingati dengan tema yang berbeda-beda. Untuk tahun ini bagaimana kita bisa membawa teman-teman penyandang penyakit ginjal menjadi hidupnya berkualitas walaupun dengan penyakit ginjal kronis. Seperti itu. Jadi seperti kita ketahui, penyakit ginjal saat ini bersifat global. Semakin meningkat dari tahun ke tahun, ya, seiring dengan makin meningkatnya pasien dengan hipertensi misalnya, diabetes, kemudian pasien dengan obesitas, nah itu makin meningkat sehingga pasien-pasien PGK atau yang kita kenal dengan penyakit ginjal kronis atau masyarakat umum menyebutnya dengan gagal ginjal ya, nah itu semakin meningkat sebetulnya, dan ini sering sekali tidak disadari, ya. Jadi kalau kita bicara prevalensi itu dikatakan di dunia ya. Satu dari antara 10 orang itu sebenarnya menderita penyakit ginjal dengan berbagai stadium. Ya. Jadi gagal ginjal itu sendiri, itu penyakit ginjal itu stadiumnya sebenarnya dari 1 sampai 5. Nah, yang menjadi masalah seringkali adalah di stadium 5 pada saat pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium 5 ini memerlukan terapi pengganti ginjal yang kita biasa sebut dengan dialisis. Nah, di situ. Jadi sekarang ini pasien dengan penyandang dialisis itu semakin banyak. Dari data yang ada, tahun 2018 misalnya, itu sekitar 135.000 orang di Indonesia hemodialisis. Kemudian setahun kemudian sudah 180.000. Jadi luar biasa peningkatannya. Dengan makin meningkatnya penyandang dialisis ini, tentu saja beban ekonomi, beban kesakitan itu makin tinggi. Bagaimana kita membawa semua teman-teman penyandang dialisis ini bisa tetap berkualitas hidupnya, bisa tetap berfungsi dengan baik. Itulah menjadi perhatian kita selaku teman-teman yang banyak berkecimpung di dalam penanganan pasien-pasien penyakit ginjal kronis. Jadi bisa intinya walaupun dengan penyakit ginjal, hidup pun bisa berkualitas tentunya. Itu yang ada di balik tema dari Hari Ginjal Sedunia tahun 2021 ini sendiri ya, Dok ya. Dokter Yeni, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang masih bersama Dr. Yeni Kandarini tentunya dengan hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Dan yang pastinya silahkan Anda yang ingin berpartisipasi, Anda boleh menelpon kembali nanti di sesi berikutnya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, bagaimana hidup berkualitas dengan penyakit ginjal, masih bersama Dr. Yeni Kandarini. Beliau merupakan staf divisi ginjal hipertensi Fakultas Kedokteran Udayana.
dan juga di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dokter tadi mengatakan bahwa ini prevalensinya juga bisa dikatakan 1:10 dengan berbagai stadium, bisa dikatakan demikian ya dok ya. Nah, stadium bagi mereka yang berpenyakit ginjal itu sendiri ada berapa sih dok sebenarnya? Ya. Baik, jadi stadium penyakit ginjal kronis itu ada 5 stadium. Jadi stadium 1, 2, 3, ada stadium 3 ini ada 2, 3A dan 3B, kemudian stadium 4, stadium 5. Nah, stadium 1 sampai stadium 3 ini biasanya jarang menimbulkan gejala. Dan stadium 4 sampai stadium 5 itu baru menimbulkan gejala dan itu pun ringan. Nah, gejala itu baru muncul biasanya pada stadium lanjut. Jadi stadium 5 akhir baru ada gejala. Jadi begitu. Jadi kenapa pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis ini itu sering sekali tidak terdiagnosis, ya, karena memang dia tidak menimbulkan gejala di awal. Ya, padahal di awal itu kalau kita melakukan tindakan preventif atau tindakan penatasan dengan benar, nah progresivitas atau perburukan dari penyakit ginjal bisa kita kendalikan dan kalau mungkin kita bisa hentikan sehingga jadi masyarakat bisa lebih cepat mengenali penyakit ginjalnya yang diderita seperti itu kah dok? Jadi kalau masyarakat bisa mengetahui sejak dini apakah mereka ada gangguan ginjal apa tidak, peluangnya untuk ditangani dengan baik akan semakin besar dan kemungkinan tidak akan jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir. Jadi seperti itu. Tapi apa yang menyebabkan masyarakat yang seperti tadi sempat kita bahas pada saat break itu beberapa masyarakat yang sudah datang ke dokter ini mengatakan bahwa stadium mereka sudah termasuk agak lanjut seperti itu. Baik, jadi pengalaman saya sehari-hari rata-rata datang ke dokter khususnya ke dokter penyakit dalam bagian ginjal seperti saya, itu stadium akhir biasanya, jadi stadium 5 dan sudah tidak bisa banyak yang kita lakukan selain tindakan aktif yaitu tindakan terapi pengganti ginjal. Nah, stadium awal itu kenapa mereka jarang datang? Ya, karena memang tidak bergejala tadi. Ya, yang paling penting bagi masyarakat seharusnya adalah mengenali sejak dini. Jadi karena makin awal kita tahu bahwa ada risiko, ya dalam tanda petik risiko itu apa sih sebenarnya yang bisa menjadi gangguan ginjal. Nah, yang paling banyak sekarang adalah dikatakan sepertiganya itu disebabkan oleh karena diabetes. Jadi sepertiga dari pasien penyakit ginjal kronik itu diabetes penyebabnya. Kemudian seperempatnya lagi adalah disebabkan oleh hipertensi. Hal yang lain adalah obesitas, kemudian penyakit obstruksi, misalnya ada batu, ada infeksi, dan lain-lain misalnya ada pemakaian obat-obat tertentu. Nah, itu penyebab yang lain dari penyakit ginjal kronis. Nah, kalau kita memang sudah ada penyakit faktor risiko tadi, nah tentu yang terbaik adalah kita memeriksakan sejak dini. Ya, jadi kita periksa apakah ada gangguan ginjal apa tidak. Nah, sebenarnya gampang sekali, tidak mahal juga pemeriksaannya ya. Jadi dengan memeriksakan urin, ya urin kalau kita masyarakat sehari-hari kita sebut dengan kencing ya. Nah, dari kencing atau urin itu adalah jendela dari ginjal. Ya dari sana kita bisa melihat ini ada gangguan ginjal apa tidak. Paling tidak dari segi struktur. Kemudian kita lihat bentuk apakah ada kebocoran protein apa tidak. Apakah ada sel darah merah nggak di dalam kencingnya. Nah ini air kencing atau air urin sendiri ini yang seperti apa yang harus diwaspadai biasanya, dok? Urin itu yang sehat ya, itu jumlahnya cukup pertama. Ya. Kita harapkan sekitar 2 liter lah sehari, 1.500 sampai 2 liter. Kemudian warnanya jernih, jernih. Kemudian tidak berbuih, tidak berbusa, ya, tidak merah, ataupun berwarna yang lain. Nah, kadang-kadang kalau infeksi bisa saja berubah menjadi biru atau hijau ya kadang-kadang itu. Jadi ketika kita baru bangun tidur, terus ke kamar mandi, kencing misalnya, itu kita harus perhatikan juga apa yang kita keluarkan, urin yang kita keluarkan. Jadi kita harus melihat apa sih yang dibuang oleh tubuh kita, karena itu mencerminkan dalam tubuh kita sehat apa tidak. Ya, jadi mungkin kadang-kadang kita nih tidak tahu kita cukup enggak kencingnya. Pertama jumlah ya. Normal sehari itu sekitar 5-7 kali kencingnya dengan frekuensinya, volume sekitar 200 cc ya. Jadi patokan yang paling simpel, misalnya pada saat kita tidur malam ya, kita nggak terbangun nih karena kencing. Nah, itu ada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Kita kurang minum, atau terlalu lelap tidurnya ya. Jadi gitu. Jadi kalau kurang minum, kita nggak bangun untuk kencing. Nah, itu hati-hati. Kalau ini berlangsung terus-menerus, ini akan mengganggu ginjal kita.
Jadi saya nggak pernah bangun-bangun begitu tidur, bangun pagi langsung. Coba diubah ya. Itu yang harus diwaspadai ya, Dok. Kurang minumnya mungkin ya. Jadi itu hal yang kecil yang perlu kita perhatikan. Atau pada siang hari misalnya. Iya. Dan 3 jam kita belum ke toilet nih. Iya. Nah itu mungkin kita dehidrasi, kurang minum kita. Jadi biasakan pola hidup dengan hidup yang sehat ya, minum yang cukup sekitar 2 liter sehari. Iya. Ya, kemudian tentu saya makan makanan yang bergizi dan seterusnya seperti itu. Itu kalau ya, air kencingnya yang sehat ya seperti yang dokter sampaikan. Jernih ya, tidak berbuih, tidak kemudian berubah tidak warna, berbuih seperti itu yang harus diketahui masyarakat juga. Ya, nah, benar. bagaimana dengan mereka yang memiliki yang tidak seperti yang dokter sampaikan ketika kencing, waduh ini berwarnanya beda dari apa yang dikategorikan sehat itu, Dok. Ya, baik. Biasanya sekarang sudah banyak sekali ya pendidikan untuk masyarakat ya. Di toilet sudah ada gambar kencing anak kalau warnanya seperti ini normal. Itu banyak sekali saya lihat. Di bandara ada ya, Dok? Bandara ada itu ya. Jadi kalau jernih oke, berarti cukup cairan. Kalau dia lebih pekat itu berarti kita dehidrasi. Ya, mungkin kalau kita lihat ini kita saat kita kencing ini warna kuning pekat, perbanyaklah minum air putihnya. Ya, jadi itu salah satu pertolongan pertama ya. Kemudian kalau ada warna lain, terus volume sedikit, segeralah ke dokter. Bisa ke puskesmas terdekat ya, mereka pasti akan sudah bisa melihat apakah perlu dirujuk atau tidak. Apalagi kalau misalnya disertai dengan nyeri saat berkemih dan sebagainya, itu harus segera berobat. Atau warnanya menjadi kemerahan. Nah itu, yang paling sering adalah pada usia muda adalah kencing yang berbuih, di mana di dalamnya terdapat kebocoran dari protein. Nah itu yang sering kali mereka agak terlambat datang. Padahal kalau di awal cepat berobat, nah itu bisa kita atasi, kita lihat penyebabnya apa, kita terapi dengan baik. Jadi bisa dikatakan ini penyakit ginjal tidak mengenal usia, Dok? Ya, benar sekali, dari usia muda sampai usia tua. Ya. Baik, dokter, intinya juga ini ternyata penyakit ginjal pun dapat dicegah. Ya, benar. Ya. Dengan cara mengenali faktor risiko, seperti itu. Ya, jadi sekarang ini ada yang namanya 8 rule ya, golden rule. Bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal. Nah, yang pertama itu dia tetap aktif bergerak. Nah, dalam artian kita harus exercise, harus olahraga. Ya, minimal 150 jam dalam seminggu ya untuk orang sehat ya. Sekarang sudah banyak kampanyenya di seluruh dunia tetap bergerak untuk ginjal yang sehat. Jadi artinya kita harus menjaga aktivitas kita supaya tetap aktif. Jadi bergerak dalam artian olahraga, ya. Oke. Kenapa? Karena dengan olahraga itu akan menjaga tensi ya, tekanan darah. Kemudian bisa mengendalikan untuk gula darah juga. Dan berbagai faktor risiko lain yang merusak ginjal. Jaga berat badan seimbang ya. Kemudian selain keep exercise, kita juga harus makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tentu saja yang garamnya tidak kelebihan ya, tidak mengandung pengawet, pewarna. Kemudian banyak bahan-bahan yang memang produk-produk lokal ya, produk alam ya. Jadi tidak bahan segar ya. Itu makanan sehat, dan komposisi juga harus diperhatikan. Tidak terlalu tinggi protein ya. Karena protein yang tinggi tentu akan beban di ginjal juga ya. Kemudian kita memantau tekanan darah. Karena kita tahu penyebab penyakit ginjal salah satu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang berikutnya adalah selalu memantau gula darah. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, faktor risiko dari penyakit ginjal salah satunya adalah diabetes yang sekarang semakin banyak ya. Sehingga kita perlu memantau gula darah. Terutama kalau memang ada riwayat keluarga yang diabetes misalnya, orang tua dan sebagainya ya. Karena dikatakan juga 50% orang diabetes tidak mengenali. Ya, jadi terlambat diagnosis. Kemudian hal yang lain harus dilakukan adalah kita harus minum yang cukup seperti saya katakan tadi, ya 2 liter lah sehari. Selain itu kita juga harus berhenti merokok ya, tidak merokok. Merokok itu erat kaitannya dengan penyakit ginjal, penyakit kardiovaskuler atau serangan jantung ataupun stroke ya. Kemudian kita tidak makan obat, tidak mengkonsumsi obat yang mengganggu ginjal. Salah satunya adalah penghilang sakit atau obat-obat antiinflamasi yang lain tanpa petunjuk dokter. Nah, seperti itu. Karena obat-obat ini bersifat namanya nefrotoksik atau merusak ginjal. Kemudian berikutnya lagi adalah yang kita ucapkan dari tadi adalah bagi yang berisiko itu ceklah fungsi ginjal secara teratur. Ya, yang berisiko tadi adalah yang hipertensi, diabetes, riwayat batu, obesitas,
dan riwayat pemakaian obat-obat. Itu harus dilakukan deteksi dini. Demikian 8 langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Ya. Baik. Pemirsa, silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita bagaimana hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Yeni Kandarini. Beliau merupakan staf divisi ginjal hipertensi Fakultas Kedokteran Udayana ataupun juga di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tentunya. Baik, dokter, ada 8 langkah yang bisa dilakukan tentunya. Nah, ini aktif bergerak olahraga. Nah, yang menjadi pertanyaan ini olahraga ini pun harusnya disesuaikan juga dengan usia dari seseorang, dok. Ya, tentu saja. Jadi olahraga tentu saja harus melihat juga kondisi tubuh masing-masing ya. Terutama kalau sudah ada penyandang dialisis misalnya, orang dengan gangguan ginjal, boleh tidak olahraga? Ya, tentu saja boleh. Setelah dievaluasi oleh dokternya. Ya, biasanya olahraga yang disarankan itu adalah yang penting dia teratur. Tidak harus dia olahraga berat ya. Dia harus teratur. Kemudian dilakukan tidak perlu terlalu lama ya. Misalnya jogging ringan. Nah, setelah dokter melihat kondisinya boleh apa tidak. Untuk masyarakat umum, olahraga itu yang penting teratur juga. Minimal dia 3 kali dalam seminggu. Ya, jadi seminggu kurang lebih 150 jam lah. 150 menit ya. Olahraganya. Jadi bisa dikatakan demikian. Makan makanan yang sehat. Kan kita nggak tahu kalau di rumah itu komposisinya apa. Yang penting sudah makan aja. Bagi saya sendiri ya, dok ya pribadi, kalau sudah ada yang mencukupi 4 sehat 5 sempurna, ya udahlah, komposisinya saya juga tidak mengerti ini. Bagaimana kita harus mengetahui bahwa komposisi yang kita konsumsi itu tidak terlalu tinggi protein seperti itu, dok? Ya, mungkin perlu pembicaraan khusus lagi ya. Tapi secara garis besar komposisinya adalah mungkin setengahnya itu mungkin serat ya. Serat itu bisa dari sayur, buah. Kemudian karbohidratnya seperempatnya lagi dari protein dari piring kita itu. Jadi kita bagi seperti itu. Kemudian lebih perbanyaklah konsumsinya serat dan buah, sayur dan buah itu lebih banyak. Tentu saja kita tetap memerlukan komposisi yang seimbang antara kalori, protein dan lemak, tentu saja tetap kita perlukan. Yang kita harus hindari dalam pencegahan penyakit ginjal ini adalah garam yang terlalu tinggi. Sehari berapa sih kita boleh mengkonsumsi garam? Mungkin itu pertanyaannya paling sering ya. Sebenarnya diizinkan garam dapur itu 5 sampai 6 gram per hari. Itu seberapa banyak, dok? 1 sendok teh ya, sedikit sebenarnya. Jadi jangan menyediakan lagi garam di atas meja ya, untuk nambah lagi sambalnya ditambah lagi garam seperti itu ya, akan tinggi sekali ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang olahan, processing, misalnya yang diawetkan. Nah, itu biasanya mengandung pengawetnya adalah garam biasanya. Jadi yang fresh lah, di lingkungan kita banyak sekali yang segar-segar ya. Karena yang banyak sekali, misalnya ikan segar, daging kita bisa yang fresh juga ya. Hindari yang dalam bentuk, misalnya dalam bentuk sosis atau apa, itu kan olahan ya, pasti ada pengawetnya. Gitu. Makanan siap saji seperti itu, dok? Hindari ya. Baik. Dan ini juga ada yang langkah berikutnya adalah secara rutin mengecek tensi, kemudian memantau gula darah. Ini sebenarnya berapa kali sih, dok, kita harus mengeceknya? Baik. Yang pertama, kalau tidak ada faktor risiko ya, kita ditensi sekali. Normal nih 120 per 80, nggak ada yang lain. Itu yang normal adalah 120 per 80. Kalau di atas itu yang menjadi harus menjadi kewaspadaan kita. Jadi sebenarnya tekanan darah yang dianggap normal secara umum ya di bawah 120 per 80. Kemudian sebenarnya 120 sampai 130 itu sudah mulai borderline ya, prehipertensi kita sebut. Nah, kita benar-benar sebut hipertensi bila 140 per 90. Kenapa ada 2 angka ya? Nah, 140 itu namanya sistolik. Ya, mencerminkan tekanan pada saat detak jantung itu. Kemudian yang di bawah itu namanya diastolik. Itu mencerminkan tekanan dinding pembuluh darah di saat di antara 2 detak jantung itu. Nah, jadi normalnya itu adalah 120 per 80. Nah, bila kita temukan misalnya sekarang kita bicara misalnya di tensi 120 per 80. Ya, nggak usah tiap hari tensi lagi ya. Cukup tahun depan lah kita cek lagi seperti itu ya. Jadi, tapi kalau kita sudah jelas-jelas ada hipertensi, nah kita akan cek rutin ya, mungkin 3 bulan kita cek. Terus saja harus ke dokter, kita kendalikan ya. Tidak semua harus minum obat ya. Jadi kalau dia hanya hipertensi stage 1 tanpa faktor risiko yang lain, misalnya tidak ada diabetes, tidak ada gangguan ginjal,
mungkin dokter akan menyarankan apa dulu? Exercise dulu. Exercise kita evaluasi 3 bulan. Ini namanya modifikasi gaya hidup. Baik. Ya, olahraga, kemudian mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi protein yang tinggi, ya, lemak dan sebagainya. Nah, itu namanya modifikasi gaya hidup. Nanti dokter akan mengevaluasi lagi. Evaluasi kalau ini berhasil tentu akan diteruskan modifikasi gaya hidup nih. Kalau ini nggak berhasil, dilihat lagi apakah perlu masuk ke obat anti hipertensi atau tidak. Gitu. Ya. Baik, ada juga yang menarik di sini adalah tidak mengkonsumsi obat yang mengganggu ginjal ini sendiri. Dok, ini yang menjadi pertanyaan juga, ini bagaimana dengan mereka yang harus mengkonsumsi obat seumur hidup misalnya, seperti itu, karena penyakit bawaannya yang mereka. Ya, baik. Jadi sering sekali yang ada salah di masyarakat ya, salah pemahaman. Mereka sudah diberikan misalnya seorang hipertensi atau penyakit lain, diminta oleh dokter untuk mengkonsumsi obat. Kadang-kadang mereka menghentikan sendiri. Padahal obat yang seperti ini yang sudah diresepkan oleh dokter, bila diminum dengan takaran yang benar itu tidak apa-apa. Ya. Yang berbahaya adalah obat-obat yang dibeli sendiri dan diminum dan dihentikan tanpa sepengetahuan dokter. Nah, itu yang berbahaya. Yang banyak mengganggu ginjal adalah obat-obat penghilang sakit. Jadi kalau misalnya kakinya sakit itu jangan langsung minum penghilang sakit, beli di apotek atau di warung-warung seperti itu. Itu mengandung obat-obat yang mengganggu ginjal sebagian besar. Ya. Jadi mungkin hentikan kebiasaan seperti itu. Biasakan kita selalu mengkonsumsi obat atas petunjuk dari dokter. Jadi bisa dikatakan ini ketika seseorang yang mengkonsumsi obat yang harus dikonsumsi setiap hari itu tidak mengganggu ginjalnya asal sesuai dengan apa yang anjuran dokter seperti itu. Jadi jangan takut misalnya penyakit tertentu yang memang harus. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi obat setiap hari itu akan merusak ginjal seperti itu. Itu pemahaman dari masyarakat juga. Sebenarnya kalau seperti saya katakan tadi, obat yang sudah diresepkan oleh dokter dengan dosis tertentu dan pemakaian yang sudah sesuai indikasi itu pasti sudah tidak akan merusak ginjal. Ya, karena dokter tentu akan melihat bagaimana efeknya ke ginjal. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan takut kalau memang sudah diharuskan. Seperti obat hipertensi mereka hentikan karena merasa nggak ada keluhan. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena hipertensi ini tidak akan menimbulkan keluhan kecuali sudah berat kondisinya. Nah, dan obat dihentikan, tensi yang tinggi ini tidak hanya di pembuluh darah saja, tapi juga akan meningkatkan tekanan di dalam ginjal. Nah, itu akan rusak. Nah, makanya salah satu faktor risiko dari penyakit ginjal kronik adalah hipertensi tadi yang tidak terkontrol. Demikian. Ya. Ada juga yang dokter mengatakan 8 langkah yang harus dilakukan adalah cek ginjal seperti itu. Ya. Bagaimana caranya, Dok? Oke. Ya baik, tadi sempat saya tuntas sedikit ya. Saya singgung sedikitnya. Untuk orang-orang yang berisiko tadi ya, seperti orang yang hipertensi, orang diabetes, orang dengan obesitas, dan ada riwayat keluarga, kemudian itu kita periksa ginjal secara teratur. Caranya seperti apa ya? Ada pemeriksaan darah dan ada pemeriksaan urin atau air kencing. Oke, pemeriksaan darah dan pemeriksaan air kencing. Kita ini kan dulu, tunda dulu, Dok. Ada Putri dari Panjer ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore Putri. Om Swastiastu, dokter. Selamat sore Putri. Iya dokter. Dokter, saya dengan Putri. Dokter mau nanya dokter. Ini keluarga saya itu kan ada yang dibilang sakit ginjal. Udah gitu disuruh untuk cuci darah ya. Nah itu sebenarnya cuci darah itu seperti apa gitu dokter, karena saudara saya masih takut. Kan ada yang bilang katanya kalau misalkan dicuci darah nanti malah memburuk atau bagaimana gitu dokter, mohon penjelasannya. Sama satu lagi dokter, kalau misalkan minum minuman susu protein itu bahaya nggak ya dokter untuk penyakit, maksudnya bisa jadi sakit ginjal gitu dokter? Baik. Itu saja Putri ya.
Ya, terima kasih Putri. Dok, kita rehat sejenak ya dok ya. Nanti untuk pertanyaan Putri kita bahas lagi di sesi berikutnya. Ya, baik, pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, khusus untuk Putri, mohon ditunggu dulu. Kita harus break dulu. Nanti pembahasannya atau jawaban dari dokter akan kita berikan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal masih bersama Dr. Yeni Kandarini, masih bersama kita tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Dokter, mungkin pertanyaan Putri dari Panjer, ini ada hubungannya dengan 8 langkah yang harus kita lakukan ya, ketika saya menanyakan tentang bagaimana mengecek ginjal itu sendiri. Nah, ini pertanyaan dari Putri ini ada keluarganya yang divonis terkena sakit ginjal, kemudian yang harus dilakukan adalah cuci darah. Nah, ini cuci darah. Kalau dokter tadi mengatakan, ini kalau kita ngomongin tentang cuci darah ini serem banget kedengarannya ya. Mungkin kita akan luruskan sedikit. Iya, nah ini dia. Apa yang perlu diluruskan dari cuci darah ini sendiri, dok? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Putri. Jadi ini sering sekali terjadi. Jadi seperti saya katakan tadi, banyak sekali pasien datang dalam kondisi sudah di penyakit ginjal kronik stadium 5 yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang kita sebut dengan dialisis. Jadi kalau masyarakat umum mengenal dengan kata cuci darah, mungkin kita tinggalkan istilah cuci darah supaya tidak terlalu serem ya. Jadi kita sebut dengan dialisis. Nah, dialisis ini ada 2 sebenarnya, ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Untuk hemodialisis yang lebih banyak dikenal di masyarakat ya, sekarang ya, karena itu yang paling mudah kita temukan. Nah, itu kita melakukan dialisis dengan menggunakan mesin. Jadi pasien akan datang ke pusat-pusat dialisis minimal seminggu 2 kali untuk melakukan dialisis tersebut. Jadi jangan takut ya dengan tindakan ini. Dokter yang menyarankan pasti sudah memperhitungkan ini sisa ginjal yang berfungsi sudah tidak cukup untuk mempertahankan keluarganya Putri ini untuk bisa bertahan sehat. Karena ginjalnya sendiri sudah tidak mampu membuang kotoran limbah dari tubuh itu. Nah, kotoran dari tubuh itu atau limbah itu dapat berupa air dan juga molekul-molekul atau racun-racun yang lain yang banyak sekali. Itu kalau tidak dibuang akan membahayakan jiwa. Ya, jadi saran saya tetap konsultasi ke dokter. Kalau dokter sudah menyarankan untuk dilakukan dialisis, dilakukan dengan persiapan yang baik dan tidak akan menakutkan. Yang ditakutkan adalah kalau terlambat. Kalau terlambat akan membahayakan jiwa. Dan tindakan dialisis tidak seserem yang dibayangkan masyarakat sebenarnya ya. Kita memang memerlukan suatu alat yang dipasang dulu untuk bisa mengeluarkan darah. Kemudian darah itu tidak dicuci ya, dialirkan ke dalam suatu membran. Nah, di sana akan dibuang limbah-limbah yang nggak diperlukan lagi. Kotoran itu dibuang, air yang berlebihan di badan dibuang. Nah, proses dialisis ini atau hemodialisis ini berlangsung sekitar 4-5 jam dalam sekali tindakan. Nah, di saat itu kotoran itu akan dibuang ya. Kemudian ini akan kita ulang lagi kalau sudah penyakit ginjal tahap akhir ya, kita akan ulang lagi minimal dalam seminggu 2 kali. Nah, jadi bukan ketergantungan, tapi memang pasien memerlukan bantuan untuk membuang kotoran yang tidak bisa dibuang oleh ginjalnya. Ya, jadi sebagai yang saya tekankan di sini ya, penyakit ginjal kronis karena sudah stadium 5 tidak ada cara lain, tidak ada obat apapun yang bisa membuang kotoran itu dari dalam tubuh kita. Ya, jadi jangan terlambat, lakukan sesuai dengan petunjuk dokter. Dan jangan takut, tindakan sekarang sudah sangat aman ya. Dan pengalaman saya nih ya, kalau pasien sudah bisa kita KIE atau kita edukasi untuk dialisis, nah itu setelah merasakan 1-2 kali akan merasa nyaman. Dan mereka menyesal kenapa nggak dari dulu ngikutin saran dokter. Karena dengan seperti tema kita ya, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal ini. Kalau kita lakukan dialisis dengan baik,
Nah, pasien tadi itu masih bisa aktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa sekolah. Itu akan berlangsung lama asal dia mengikuti petunjuk dokter. Jadi ini bisa dikatakan ini keluarga dari Putri ini sendiri jangan takut untuk melakukan dialisis ini sendiri, jangan ya, takut Dok, ya? untuk melakukan. Kita akan persiapkan dengan baik, ya. Jangan terlalu banyak mendengar cerita-cerita horor ya, ya. Karena sebenarnya tindakan ini sangat safe, ya. Dokter akan mempersiapkan dengan baik dan kita akan bersihkan, ya. Jadi bukan cuci darah ya, Dek Putri ya, kita katakan dialisis ya. Dengan dialisis nanti saudaranya Putri akan bisa tetap berfungsi dengan baik, jadi beraktivitas dengan baik, asal mengikuti semua petunjuk dari dokter. Nah, kalau terlambat itu ya tidak mungkin kita bantu. Demikian ya. Kemudian satu lagi jadi, pertanyaan ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya ini sendiri, berarti ini fasilitas kesehatan yang menyediakan dialisis ini sendiri sudah banyak sekali yang ada di Bali ini sendiri, ya, Dok? Benar. Jadi sekarang dengan mudah kita temukan fasilitas-fasilitas yang bisa menyediakan hemodialisis, ya. Jadi di rumah sakit pemerintah, kemudian di klinik-klinik juga sudah ada, dan itu ditanggung oleh JKN atau BPJS. Jadi jangan khawatir, kita akan tetap bisa melaksanakan kehidupan dengan normal, walaupun melakukan dialisis. Jadi orang-orang yang dengan penyakit ginjal kronik yang melakukan dialisis, kita sebut dengan penyandang dialisis. Penyandang dialisis. Ya. Ini sepanjang perjalanan Dokter Yeni sebagai seorang dokter dengan dengan banyaknya pasien-pasien penyakit ginjal ini sendiri, sampai berapa lama sih sampai mereka yang melakukan dialisis ini sendiri, bisa bertahan ya? Iya. Oke. Jadi sepertinya kita menjadi ketakutan masyarakat ya, setelah didialisis kok malah tidak mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi itu terjadi kenapa? Karena keterlambatan dan karena ketidakpatuhan pasien. Jadi kalau kita melakukan dengan baik, ini bisa bertahan lama ya, dengan kualitas yang bagus ya. Jadi kita tidak ingin pasien itu bertahan panjang tapi tidak berkualitas, hanya tidur saja di tempat tidur misalnya, tidak bisa makan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan pengendalian semua faktor-faktor yang bisa kita perbaiki, kita akan perbaiki. Nah, pengalaman saya banyak sekali yang bisa sampai sekarang. Jadi saat saya masih sekolah ya di Sanglah, saat masih residen itu ada pasien itu sampai sekarang masih ada, masih mungkin menonton mungkin sore ini ya. Ya, jadi jangan khawatir ya, kita tetap bisa hidup berkualitas walaupun dengan dialisis, dan mungkin semua memang Tuhan yang menentukan ya untuk umur ya. Yang tidak sakit ginjal pun mungkin bisa dengan cepat pergi ya. Tapi dengan penyandang dialisis kita jangan khawatir, kita pasti akan membuat tujuan ke arah sana, bagaimana kualitas hidup bagus, mortalitas atau kematian turun dan seterusnya. Saya mempunyai pasien di atas 20 tahun juga ada yang dialisis. Satu hal yang belum saya sampaikan untuk dialisis ya, ada dua tadi saya sampaikan. Yang satu lagi adalah peritoneal dialisis. Nah, peritoneal dialisis ini dia tidak memakai mesin dialisis ya. Jadi dia memakai membran di perutnya. Jadi saya akan memasukkan cairan dialisat ke dalam perutnya untuk melakukan dialisis. Ya, jadi itu bisa dilakukan di rumah itu nanti ya. Jadi pasien nggak perlu datang ke rumah sakit setiap seminggu 2 kali, tapi dia akan melakukan dialisis di rumah setelah saya ajarkan. Jadi bisa dilakukan di rumah bisa sendiri oleh pasien tersebut, nanti kita akan latih keluarga. Kita akan latih. Nah, itu untuk itu perlu penjelasan yang detail ya. Itu sudah bisa dilakukan di rumah sakit Sanglah ya. Kita menangani banyak hal, banyak pasien seperti ini malah sampai ke daerah timur kita lakukan. Baik. Nah, ini juga nih gaya hidup seperti itu. Apa yang kita konsumsi akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Ini juga nih pertanyaan Putri, kekhawatiran Putri ini ketika kalau minum susu protein. Nah, ini akan berakibatkah terhadap ginjal kita ini, Dok? Ya, baik. Terima kasih. Yang cukup banyak saya lihat di masyarakat adalah mungkin banyak yang mengkonsumsi high protein ya, dengan tujuan memperbesar tubuh misalnya ya. Jadi hati-hati ya, karena sebenarnya kalau pada ginjal yang sehat dia mungkin bisa akan mengeluarkan kelebihan limbah-limbah yang akibat protein yang tinggi tadi. Ya, tapi hati-hati kalau sudah ada gangguan ginjal itu pasti kita akan memperberat, ya, meningkatkan tekanan di dalam saringan ginjal, sehingga akan menyebabkan kerusakan ginjal itu sendiri menjadi lebih cepat. Nah, kalau untuk pasien dengan penyakit ginjal kronis, itu kita akan atur dietnya. Protein akan kita turunkan, terutama di stadium 3 sampai 5 yang belum dialisis. Itu proteinnya akan jauh kita turunkan, sehingga kotoran atau limbahnya akan menjadi berkurang. Seperti itu.
Ini juga termasuk juga 8 langkah dengan seperti yang dokter sampaikan tadi, ada makanan yang sehat, komposisinya tidak terlalu tinggi protein, seperti itu dok ya? Iya, benar. Jadi, tapi rata-rata pernah suatu penelitian itu rata-rata konsumsi protein orang Indonesia terutama sebenarnya tidak tinggi ya. Oke. Ya, tidak setinggi di negara lain yang baik. Itu yang harus diperhatikan oleh Putri ya, ya, dengan pengkonsumsian susu protein ini sendiri. Ada Pak Nengah dari Karangasem niki yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Nengah. Swastiastu, selamat sore. Durus Pak Nengah. Selamat sore Pak Nengah. Saya ingin bertanya Bu Dokter, ini kakek saya dikatakan menderita penyakit gagal ginjal. Apakah penyakit gagal ginjal ini merupakan penyakit keturunan ya Bu Dokter? Ya. Dan pertanyaan kedua, kalau sudah... Aduh, ini terputus ya Pak Nengah, tapi satu pertanyaan sudah bisa disampaikan oleh Pak Nengah niki sendiri. Penyakit ginjal ini apakah keturunan dok? Ya, baik. Selamat sore Pak Nengah yang di Karangasem, seringkali putus ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ini cukup sering ditanyakan pada pasien-pasien ya. Apakah penyakit gagal ginjal ini keturunan apa tidak? Ya, sebenarnya ada beberapa jenis penyakit ginjal kronik. Ya, seperti saya katakan tadi, hipertensi penyebabnya atau diabetes atau yang lain. Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya jelas tidak menurun ya. Tapi biasanya pola hidupnya mirip, sehingga kecenderungan itu ada. Ya. Jadi yang ada satu penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal yang bersifat menurun. Itu hati-hati pada kondisi namanya cystic disease ya. Namanya penyakit ginjal kronik akibat dari polycystic kidney disease. Jadi adanya banyak kista di ginjalnya. Itu yang menurun, tapi itu tidak terlalu banyak sih. Nah, biasanya itu khas sekali. Jadi ginjal akan makin lama makin membesar karena bentukan kista di dalamnya. Nah, itu satu-satunya yang penyakit ginjal kronis yang menurun. Kalau yang lain tidak. Ya, jadi tapi kecenderungan itu akan terjadi. Misalnya dari pola hidup yang sama, ya sama-sama diabetes misalnya, tentu akan menjadi gagal ginjal juga akan menjadi peluangnya menjadi lebih tinggi. Jadi demikian ya. Jadi bisa dikatakan ketika Pak Nengah mengatakan kakeknya mengalami penyakit gagal ginjal, persentase beliau belum tentu akan menurun. Belum tentu akan menurun juga penyakit gagal ginjal tersebut. Tidak akan menurun malah ya, kecuali yang penyebabnya adalah cystic disease tadi. Pola hidup juga mempengaruhi dok? Iya, pola hidup mempengaruhi sekali. Ya, sering sekali memang kalau misalnya satu keluarga memang pola hidupnya lebih banyak karbohidrat yang dikonsumsi, kemudian tinggi garam dan sebagainya, itu tentu saja akan menghasilkan risk factor atau faktor risiko gagal ginjal yang sama, menjadi hipertensi, menjadi diabetes. Nah, itu juga risiko menjadi gagal ginjal. Baik. Pak Nengah, mungkin untuk pertanyaan kedua yang sempat terputus mungkin bisa menghubungi kami lagi ya di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Mungkin terputus tadi ya. Dan yang pastinya dokter ini kita ketahui pandemi saat ini, pandemi COVID-19 kapan berakhirnya kita tidak tidak bisa memprediksikan kapan berakhirnya. Nah, di tengah pandemi saat ini seperti apa nih pasien dengan penyakit gagal ginjal atau ginjal ini sendiri harus melakukan pengobatan? Ya, yang kita ketahui mungkin banyak kekhawatiran dari masyarakat yang akan melakukan pengobatan, dok. Ya, baik. Jadi memang kondisi pandemi ini yang sudah setahun ini ya, jadi hampir setahun lebih ya. Nah, ini menjadikan kekhawatiran sebagian besar pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik untuk berobat ke rumah sakit karena takut ya berisiko terkena COVID misalnya. Jadi saran saya mungkin tetap konsultasi ke dokter yang terdekat ya, karena obat-obat penyakit ginjal kronik umumnya harus dikonsumsi terus ya, seperti obat tensi dan sebagainya. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter terdekat dengan menjaga tentu saja prokes yang tadi sudah disampaikan di awal ya. Jadi jangan khawatir juga. Nah, untuk penyandang dialisis yang harus dialisis memang tetap kita layani ya. Jadi kita tetap melakukan dialisis dengan mengatur tempat dialisisnya menjadi betul-betul aman bagi semua, bagi pasien, bagi perawat, sehingga tidak mudah tertular oleh COVID ini. Baik. Ada jauh ini Bu, dokter, Ibu Sin ya dari Papua yang sudah bergabung. Selamat sore, Ibu Sin. Selamat sore. Halo, ya. Shalom. Ya, shalom. Ya, silakan. Ya, dokter. Ya. Saya mau ingin tanya. Ya. Orang yang kena
ginjal itu gejala-gejalanya bagaimana, Dok? Ya, baik. Ada bahasa yang bilang kalau ginjal itu karena kurang minum air putih. Apakah ini benar atau tidak, Dok? Iya. Itu yang saya mau tanya. Iya. Ada lagi, Bu Sis? Terima kasih, selamat. Itu saja, Bu Sis. Yang kedua, halo? Ya, silakan. Yang kedua, apakah orang kena ginjal itu karena keturunan, Kak Dokter? Tadi ya, oke. Itu yang saya mau tanya, Dok. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sin dari Papua yang sudah bergabung. Waduh, ini jauh-jauh ya dari Papua. Terima kasih sekali lagi ya. Semoga penangkapan Bali TV ini sangat bisa diterima dengan baik ya di Papua sana ya. Bu Sin dari Papua ini banyak juga nih rumor yang beredar di masyarakat ya ini sendiri, Dok. Silakan Dok tentang penyakit ginjal ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Sin. Pertanyaannya bagus sekali tentang gejala penyakit ginjal kronis. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar penyakit ginjal kronis itu di awal itu tidak ada gejala. Jadi sayang sekali tidak bergejala dia. Dan dikatakan malah sampai 90% ginjalnya tidak berfungsi itu masih belum bergejala. Itu yang menyebabkan kenapa masyarakat itu sangat terlambat datang berobat. Sehingga mereka selalu jatuh ke stadium 5 baru berobat karena di awal tidak bergejala. Nah, gejala itu biasanya munculnya setelah penyakitnya menjadi berat ya di stadium 5 tadi. Ya, mungkin ada beberapa di stadium 4 sudah mulai ada gejala ya, tapi itu biasanya jarang. Nah, gejala yang umum pada stadium lanjut itu adalah ada namanya trias ya. 3 hal yang sering kita jumpai bersamaan itu biasanya kita curigai ini pasti ginjal ya. Yang pertama itu ada hipertensi. Ya, kemudian ada kekurangan darah, jadi pasiennya lemes, ya, kemudian cepat lelah. Nah itu kalau kita cek lab, itu kadar sel darah merahnya turun. Nah, kemudian yang ketiga biasanya adalah adanya bengkak. Nah, ini pada stadium lanjut juga, jadi bengkak pada kaki di bagian bawah umumnya. Kemudian akan merambat ke atas, sampai namanya bengkak ke seluruh tubuh. Nah, 3 hal gejala tadi, hipertensi, tekanan darah yang tinggi, kemudian ada lemes, cepat lelah, kemudian ada bengkak. Nah, itulah tanda-tanda dari gejala dari penyakit ginjal kronis. Nah, tentu saja kita tidak mengharapkan gejala itu muncul baru berobat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jauh sebelumnya kalau ada faktor risiko, periksalah ke dokter. Nanti akan diperiksa sejak awal sehingga kita mempunyai kesempatan yang cukup banyak untuk melakukan pengobatan sehingga tidak sampai jatuh ke gagal ginjal tahap akhir seperti itu. Ya, jadi gejalanya memang sangat di awal sedikit sekali ya. Jadi jarang sekali pasien di stadium 1, 2 dan 3 itu datang dengan bergejala. Umumnya kita temukan kebetulan di cek lab baru ini ada gagal ginjal. Seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan Bu Sin dari Papua ini sendiri ini ada yang mengatakan ini kalau kurang minum ini berakibat juga terhadap penyakit gagal ginjal ini sendiri, Dokter. Seperti saya katakan tadi ya, kita harus mengecek kita sendiri ya, apakah cukup minum dilihat dari frekuensi kencing yang seperti saya katakan tadi. Nah, memang ini berhubungan secara tidak langsung ya. Dehidrasi atau kekurangan minum itu akan menyebabkan aliran darah ke ginjal akan berkurang. Nah, ini akan menyebabkan gangguan ginjal. Nah, umumnya ini fase akut dia. Ya, seringkali pada orang-orang yang diare, ya, orang yang muntah-muntah itu kurang minum ya. Nah, itu akan aliran darah ke ginjal akan berkurang. Nanti akan merusak ginjal, akan timbul namanya penyakit ginjal akut. Nah, kalau penyakit ginjal akut ini diobati dengan baik, ditambah minumnya itu akan bisa kembali normal. Nah, beda dengan penyakit ginjal kronik. Nah, kalau penyakit ginjal kronik itu tidak akan pernah kembali ke normal. Dia akan bersifat progresif, artinya sekali dia terdiagnosis, dia akan, kalau kita tidak kendalikan ya, dia akan terus makin banyak sel-sel ginjal yang rusak, akhirnya akan menjadi semua rusak. Kita perlu bantuan untuk membantu kerja dari ginjal itu sendiri. Jadi dokter mengatakan ini yang paling baik adalah kurang lebih 2 liter sehari, Dok? Iya, benar. Kalau kelebihan minum bagaimana, Dok? Apakah itu berpengaruh juga terhadap ginjal? Jadi kita secara umum pada aktivitas yang umum kita bisa 2 liter sehari. Tapi kalau kita olahragawan misalnya, suasana terik ya, tentu kita harus melebihkan lagi minumnya. Tapi kalau berlebihan sekali, pernah beberapa periode yang lalu ya, terapi minum ya, banyak yang pagi-pagi minum banyak. Nah, itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian, itu akan membahayakan. Itu akan misalnya melampaui
kemampuan ginjal untuk menjaga konsentrasi yang namanya garam di dalam darah. Ya. Jadi saya sampaikan sedikit ya tentang fungsi ginjal yang lain. Dia juga harus menjaga dengan ketat kadar zat-zat molekul yang ada dalam darah mineral, misalnya garam, kemudian kalium dan sebagainya. Kalau kita berlebihan minum, nah itu akan garamnya akan rendah sekali. Itu rendah sekali akan membuat gangguan konsentrasi, malah sampai kejang tidak sadar. Jadi tidak boleh juga berlebihan minumnya. Ya. Jadi kekurangan tidak boleh, kelebihan juga tidak boleh. Iya. Ya. Oke, yang normal-normal aja ya dok ya. Ini pertanyaan Bu Sin juga tentang keturunan, apakah penyakit gagal ginjal ini keturunan? Ini pertanyaannya mirip dengan Pak Nengah ya dari Karangasem. Ya, saya rasa sudah dijawab tadi ya Bu Sin ya. Jadi ada yang menurun, ada yang tidak ya, tapi sebagian besar tidak menurun. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Sin dari Papua, dokter. Kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini, terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali Bagaimana Hidup Berkualitas dengan Penyakit Ginjal. Masih bersama Dr. Yeni Kandarini, beliau merupakan staf Divisi Ginjal Hipertensi Fakultas Kedokteran Udayana dan juga RSUP Sanglah tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dokter, kembali lagi nih pertanyaan saya, berarti pasien penyakit ginjal yang pada saat di tengah pandemi ini sendiri jangan takut, jangan khawatir untuk melakukan pengobatan ya dok ya. Benar. Karena dari fasilitas kesehatan sudah benar-benar diterapkan prokes dengan disiplin. Ya, benar. Jadi jangan takut untuk melakukan pengobatan pada semua teman-teman penyandang penyakit ginjal kronis, karena di rumah sakit pun kita menerapkan prokes yang sangat ketat sehingga bisa menjaga keselamatan kesehatan Bapak Ibu dan termasuk juga petugas dan para medis. Dan satu hal lagi yang mungkin saya perlu ingatkan bahwa pada penyandang dialisis, ya, sekarang kan banyak yang vaksin ya, mungkin sekarang juga sudah vaksin ya. Oke, baik. Nah ini dia nih, ini bisa nggak sih dok orang yang dengan gangguan ginjal atau orang yang dengan dialisis ini sendiri layak mendapatkan vaksin dok? Ya, baik. Jadi ini mungkin kabar yang baik ya, mungkin di awal dikatakan pada penyandang dialisis itu tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi untuk COVID. Tapi seiring dengan berkembangnya berbagai temuan dan berbagai pertimbangan, dan saat ini dikatakan sudah keluar edaran dari PABDI ya, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, bahwa pada penyandang dialisis itu boleh dilakukan vaksinasi untuk COVID asal sudah mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat. Jadi asal tidak ada suatu kondisi yang akut, dipersilakan untuk dilakukan vaksinasi. Jangan takut ya untuk divaksin. Karena sebenarnya pasien-pasien atau penyandang dialisis ini berisiko tinggi ya, karena dengan kondisi yang daya tahan tubuhnya yang tidak terlalu bagus, tentu kita harus lindungi jauh sebelumnya. Ya, jadi dibolehkan untuk vaksin setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang merawat. Jadi bisa ya dok bisa mendapatkan vaksinasi ya dok ya, asal mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Oke, jadi jangan khawatir orang-orang dengan penyandang dialisis pun sekarang saat ini mendapat kabar gembira ya, bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Asal sudah mendapat waktunya ya dari pemerintah ya, prioritasnya ya. Sekarang yang sudah beberapa itu yang sudah memang lansia dengan dialisis sudah ya. Saya rasa mungkin beberapa belum, karena memang belum waktunya, kita masih bergilir ya. Beberapa yang memang berisiko tinggi itu dilakukan vaksinasi. Baik, dokter, ini seperti tema Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day 2021 ini sendiri yang kemarin jatuh tanggal 11 Maret ya dok ya, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal ini sendiri. Nah, bagaimana penyakit ginjal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas seseorang dok? Ya, jadi benar sekali. Kenapa penyakit ginjal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup? Ya, pertama karena fungsi ginjal ini luar biasa, amazing dikatakan ya. Jadi ginjal ini akan berfungsi mengeluarkan semua kotoran dan limbah yang dihasilkan di dalam tubuh kita, dan juga membuang air yang berlebihan. Nah, dengan demikian kita akan merasa sehat. Ya.
Jadi missing kidney function ini luar biasanya. Jadi kalau ini terganggu, tentu saja akan mengganggu yang lainnya. Ya, salah satunya adalah mungkin tensinya menjadi tinggi. Kemudian fungsi lain dari ginjal adalah dia menjaga kesehatan tulang juga. Dia juga membantu pembentukan sel darah merah. Jadi kalau dengan gangguan ginjal ini tentu saja HB atau sel darah merahnya turun, tulangnya juga terganggu, pasien menjadi bengkak, mual, muntah dan sebagainya. Tentu saja itu semua akan mengganggu kualitas hidup secara umum. Nah, dengan kita melakukan terapi yang baik, ya, kita melakukan terapi sesuai dengan stadium ginjalnya, kita harapkan pasien-pasien itu bisa berdamai ya, hidup dengan penyakit ginjal dengan kualitas yang bagus, tetap secara fungsional bisa dikerjakan. Ya. Berarti pasien yang mengalami gagal ginjal ini tidak akan mengalami penurunan kualitas hidup dengan melakukan apa yang sudah disarankan oleh dokter, dok? Ya, benar. Jadi kita akan menjaga kondisi para penyandang penyakit ginjal ini, bagaimana tensinya, bagaimana dietnya, bagaimana aktivitasnya, sehingga mereka bisa berfungsi normal walaupun dengan gangguan ginjal. Ya. Baik. Bagaimana caranya, dok, agar kualitas hidup pasien gagal ginjal ini bisa tetap stabil, dok? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi pertama tentu saja kita harus mengikuti saran dokter. Nah, dokter tentu saja sudah melihat di stadium manakah mungkin bapak atau ibu berada. Apakah di stadium 2, 3, atau 4, atau 5. Kemudian pasti sudah menyarankan yang pertama adalah dietnya. Ikutilah apa yang disarankan oleh dokter. Tentu saja itu tujuannya adalah menjaga supaya penyakit ginjal tidak tambah buruk. Ya, kemudian minumlah obat-obat yang disarankan dokter. Ya, kita harus ingat bahwa penyakit ginjal itu bisa dicegah. Penyakit ginjal itu bisa paling tidak dihambat perburukannya. Gitu. Kemudian tetap aktif seperti tadi 8 golden rule itu dilakukan. Walaupun penyandang penyakit ginjal atau penyandang dialisis itu tetap dilakukan sehingga tetap bisa berkualitas. Jadi itu harus diingat. Dan yang pastinya ini ginjal atau penyakit ginjal ini dapat dicegah ya, dok? Ya, itu. Jadi hal yang harus kita ingat selalu, penyakit ginjal kronik itu kalau kita tidak kendalikan itu sangat berbahaya. Ya, kenapa berbahaya? Yang pertama, kalau kita tidak kendalikan penyakit ginjal kronik ini, dia akan berkembang menjadi penyakit ginjal tahap akhir yang akan memerlukan dialisis. Nah, ini tentu saja akan membuat kualitas hidup sangat buruk kalau tidak dikendalikan. Yang kedua, bahayanya adalah bila penyakit ginjal kronik tidak kita obati dengan baik, itu akan menyebabkan suatu risiko terjadi kematian dini akibat penyakit yang lain. Ya, sebagian besar adalah karena penyakit kardiovaskuler, misalnya serangan jantung ataupun stroke. Nah, itu terjadi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang tidak kita kendalikan. Nah, itu bahayanya. Kenapa? Harus berobat, itu intinya. Dan harus kita lakukan pencegahan sejak awal. Ya, jadi kita kenali risikonya, kendalikan risiko ini. Dan tentu kita akan membawa pasien untuk tidak jatuh ke dalam penyakit ginjal tahap akhir. Bisa dikatakan ini kampanyenya adalah kenali sejak dini. Bisa dikatakan demikian, dok? Ya. Jadi kenali sejak dini risiko terjadi penyakit ginjal kronis, kemudian kita melakukan 8 golden rule tadi, ya. Tentu saja kita akan terhindar dari penyakit ginjal kronis yang nantinya bisa berat kalau kita tidak kendalikan. Baik, Dokter Yeni, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya bagi mereka juga yang saat ini dengan kondisi penyandang dialisis sehubungan dengan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day 2021 yang kemarin jatuh tanggal 11 Maret ini sendiri, dengan hidup berkualitas dengan penyakit ginjal ini, dok? Ya, baik, selamat sore pada teman-teman semua penyandang penyakit ginjal kronik, terutama teman-teman penyandang dialisis. Ya, pesan saya tetap semangat, tetap menjalani semua yang sudah disarankan dokter, minum obat teratur, lakukan dialisis dengan teratur. Jangan khawatir ya, dengan kondisi pandemi ini kita selalu berusaha supaya kita semua tetap selalu sehat ya. Ikuti semua saran dari dokter, termasuk dietnya, obatnya, jangan lupa juga exercise. Demikian. Baik, kenali sejak dini agar penanganannya agak bisa lebih cepat, dilakukan ya, dok ya. Ya, benar. Baik, Dokter Yani, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini memberikan manfaat bagi pemirsa di mana saja berada. Saya Madri Sukadenkarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.